Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Tiada kalimat yang pantas kita ucapkan daripada ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Hingga pada saat ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Pemirsa LDI TV di mana saja Anda berada. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, diterangkan Syahrul Ramadan awallahu rahmah wa wastahu maghfirah wa akhirahu itkum minan nar. Dalam hadis ini menerangkan bahwa bulan Ramadan itu dibagi kepada 3 fase atau 3 tahapan. Yang pertama, awallahu rahmah. Awalnya bulan Ramadan itu adalah rahmat. Apa yang dimaksudkan dalam hadis yang diterangkan bahwa awal Ramadan itu adalah rahmat? Awal Ramadan atau 10 hari yang pertama kita menjalankan ibadah puasa, di situ Allah membukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya bagi hamba yang menjalankan ibadah puasa dengan mencari ridhonya Allah, dengan mencari pahala dari Allah dan betul-betul menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah bukakan dengan begitu luasnya bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan Allah memberikan rahmat begitu luas pada hambanya? Di antaranya amalan yang dikerjakan oleh hamba ketika itu Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Maka beberapa amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan pada saat 10 awal bulan Ramadan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dan untuk belajar untuk memahaminya. Membaca Al-Quran ini mendatangkan rahmat. Jangankan membaca, ada orang membaca ayat Al-Quran, kita diperintahkan untuk mendengarkan. Tujuannya apa? Agar mendapatkan rahmat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ayat Al-Quran itu dibacakan pada kalian, dengarkan dan perhatikan. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bukan hanya sekedar kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, mengkaji isinya, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka ini tentunya nanti sebuah amalan yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan lain yang dianjurkan pada 10 hari yang awal di bulan Ramadan, kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Baik itu misalnya kita mengerjakan sholat duha maupun kita mengerjakan sholatul lail, sholat di waktu malam. Dan yang ketiga, amalan yang dianjurkan di fase yang pertama di bulan Ramadan, kita memperbanyak sedekah, baik itu pada fakir miskin
maupun pada orang-orang yang membutuhkan sedekah dari kita. Maka Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan awallahu rahmatun. Awalnya itu adalah rahmat. Yang kedua, fase yang kedua kata Rasulullah wawastahu maghfirah. Bahwa tengahnya Ramadan itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada hambanya untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas-luasnya. Ketika hamba itu melaksanakan ketaatan untuk melaksanakan ibadah puasa atas perintah dan dasar mencari pahala. Man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka amalan apa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada saat kita berada di fase kedua di bulan Ramadan? Amalan yang dianjurkan adalah pertama, kita memperbanyak membaca istighfar. Memperbanyak memohon pengampunan kepada Allah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan berupaya, berusaha agar kita senantiasa mendapatkan maghfirah dan pengampunan dari Allah. Amalan yang kedua yang dianjurkan ketika kita berada di tengah bulan puasa ini agar mendapatkan maghfirah dari Allah, memperbanyak bertobat, mengerjakan sholat tobat dengan sebuah tekad bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di waktu dahulu. Kemudian yang ketiga, agar mendapatkan maghfirah, kita harus memperbaiki hablum minan nas. Hubungan kita dengan antara sesama manusia. Ketika kita memiliki kesalahan atau kekeliruan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap saudara kita, sanak famili kita, maka jangan segan-segan kita untuk memohon maaf kepada saudara kita, kepada teman kita atas kesalahan yang kita lakukan. Karena Allah akan memberikan dan membuka pintu maafnya kepada kita. Ketika kita mau minta maaf terhadap saudara kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Maka yang kedua di fase ini supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbanyak membaca istighfar, perbanyak kita mengerjakan sholat tobat, mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan sesama manusia. Hablum minan nas, senantiasa kita perbaiki dan kita tingkatkan. Pemirsa LDTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis riwayat Baihaqi yang ketiga tahapan di bulan Ramadan, itkum minan nar, manusia mendapatkan kebebasan dari siksa api neraka. Inilah fase yang terakhir, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan yang teramat istimewa. Karena apa di dalam 10 hari yang akhir dalam bulan Ramadan ini, ada sebuah momen yang begitu istimewa yang Allah hanya turunkan dalam sekali, yaitu yang namanya Lailatul Qadar, malam pangkat, malam mulia. Dan ini terjadi di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Maka bagaimana kita mendapatkan kebebasan dari api neraka yang Allah janjikan kepada hamba? Amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, termasuk dengan kita melaksanakan ibadah itikaf di masjid di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Karena ketika kita melaksanakan itikaf, berdiam diri di masjid, dalam rangka tafakkur, dalam rangka zikir, dalam rangka ibadah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dialirkan bagi kita sebagaimana orang yang mengerjakan semua kebaikan dan akan dihapus dan dijaga diri kita dari berbagai macam kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan. Maka di momen yang istimewa ini yang ingin kita dapatkan di 10 malam yang akhir di bulan Ramadan, adanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa
Lailatul Qadar, ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang ingin kita dapatkan dan raih di fase yang ketiga di bulan Ramadan. Pemirsa LDI TV di mana saja Anda berada. Maka dari 3 tahapan di dalam bulan Ramadan atau 3 fase di dalam bulan Ramadan ini, supaya kita mampu memanfaatkan momen tersebut dari awal sampai akhir, hingga pada akhirnya kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Akhiru qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.